Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu SD Negeri Tales 2. Pada kesempatan kali ini kami Bapak Muhammad Saifullah di samping saya dan saya sendiri Pak Zafroni akan menyampaikan
melaksanakan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Lantai 2 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Untuk itu kami mohon kerjasamanya untuk pembuatan tugas ini. Mohon untuk Bapak Ibu Guru bisa memperhatikan dengan baik dan seksama. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menyampaikan 3 materi pada diseminasi kali ini, dan untuk selanjutnya nanti berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saifullah. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini, yaitu materi diseminasi aksi nyata. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang berikutnya yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kemudian untuk selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal itu ada 3, yaitu yang pertama adalah perubahan dari paradigma. Kemudian yang selanjutnya adalah makna disiplin, dan yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pada perubahan paradigma ini yang sudah disampaikan oleh Stephen R. Corney, yaitu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dr. William Glasser dalam teori kontrol atau kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan oleh choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini menganggap bahwa kita sebagai guru, kita bisa menganggap atau mengontrol murid sepenuhnya. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang keliru. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga tidak benar. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini adalah kita sebagai guru, kita tidak bisa memaksa murid harus demikian, harus demikian. Kemudian berikutnya adalah mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Ini juga terdapat 4 aspek, yaitu yang untuk stimulus respon. Aspek yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang keempat adalah perilaku buruk dilihat dari satu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya juga ada 4 aspek, yaitu yang pertama, realitas atau kebutuhan kita ini berbeda antara yang satu dengan yang lain. Bahwa kita manusia itu memiliki perbedaan kebutuhan. Yang kedua,
setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat adalah semua perilaku memiliki tujuan yang sama. Ini tadi adalah tentang stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian yang berikutnya makna disiplin. Ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Kemudian apa sesungguhnya dari arti dari disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan nanti akan disampaikan. Disiplin merupakan suatu sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2014 menjelaskan bahwa disiplin berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya mentaati dan mematuhi tata tertib. Menurut Diana Dosen dalam Restructuring School Discipline tahun 2001, dia mengatakan bahwa disiplin yang berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti adalah belajar, yang bermakna mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita yang ada di SD TAKS 2 tentunya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau yang terdapat dalam diri siswa yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan. Nah, ini penting untuk mewujudkan disiplin positif. Kita sebagai guru harusnya memunculkan motivasi atau kesadaran pada diri murid itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti apa yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol tahun 1984 mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya oleh Diana Dosen tahun 1999 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal. Ya, ini untuk yang pertama adalah profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka yang sudah kita terapkan di SD kita. Ini terdapat 5 nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama. Yang kedua adalah memiliki sifat mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal ini diantaranya ini hanya contoh ya yang kami sampaikan. Yang pertama toleransi. Yang kedua rasa hormat, menghargai, empati, kerjasama, komitmen, tanggung jawab, dapat percaya, tidak merendahkan orang lain. Ini adalah
untuk contoh-contoh dari nilai kebajikan universal. Kemudian selanjutnya adalah mengenai teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dalam kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Greenwood dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini kemudian yang selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Diana Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu diantaranya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah contoh motivasi tingkat rendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal atau berasal dari luar, tidak berasal dari dalam. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya guru melakukan siswa melakukan sesuatu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seorang guru. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal atau berasal dari luar. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa? Seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi yang terakhir ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi ini berasal dari internal murid atau siswa, bukan dari eksternal siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai hukuman, penghargaan, konsekuensi serta restitusi. Nah, di dalam menjalankan peraturan atau keyakinan sekolah atau kelas yang sudah dibentuk pada awal ajaran baru, biasanya itu bila mana terjadi suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan atau penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya adalah bentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di dalam modul ini kami memperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan nama restitusi. Restitusi itu bukan denda, tetapi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, ini hukuman yang bersifat satu arah. Misalnya pihak guru memberikan hukuman dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid atau anak akan merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara untuk disiplin dalam bentuk konsekuensi ini
sudah terencana atau sudah disepakati untuk dibahas kemudian disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru bersama murid, ya, bersama-sama dalam hal ini untuk mengetahui apa yang akan diterima oleh siswa bila mana dia melakukan suatu pelanggaran. Kemudian berikutnya dalam restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini tadi sudah kami sampaikan ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi adalah untuk memperbaiki hubungan. Ini hubungan tentunya kalau di institusi kita, di sekolah kita adalah hubungan antara guru dengan murid. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran atau bukan paksaan. Kemudian yang keempat adalah restitusi yang bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini tentu keyakinan kelas ini merupakan suatu salah satu untuk penerapan disiplin positif yang dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya suatu keyakinan kelas ya, dari setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan kita ya, untuk berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci atau konkret dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian pernyataan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kayak itu juga tidak bagus, terlalu banyak. Nanti anak-anak peraturan yang wakil, itu juga tidak bagus, jangan terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan dalam lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu apabila ditemukan sesuatu yang baru atau ketidaksesuaian di kelas tersebut atau di sekolah tersebut. Kemudian ini adalah contoh ya, contoh keyakinan kelas ya, dari kelas 3 ya, yang ada di negeri SD Negeri Tangkas 2. Ini ada 10 ya, kemarin sudah kelas 3 itu sudah membuat, kelas 5 juga sudah membuat kemarin untuk contoh keyakinan kelas. Kemudian contoh keyakinan kelas ini yang terdapat di kelas 3 ini contohnya. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat ke sekolah ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, tidak boleh bertengkar atau bermusuhan, tidak boleh berkata kotor atau jorok, tidak boleh menghina teman, tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh makan saat pembelajaran, dan tidak boleh bermain saat pembelajaran, menghormati bapak dan ibu guru ya, di sekolah, tidak hanya di kelas saja, tapi di semua guru di sekolah itu. Kemudian yang terakhir, sesama teman harus saling menghormati dan menghargai.
contoh video ya. Ini adalah ini yang kemarin untuk yang kelas 5 ya. Saya bersama kelas 5 itu membuat video ya dengan kelas. Ini sebagai contoh saja atau acuan. Selamat pagi anak-anak. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke. Anak-anak kelas 5 yang saya hormati, hari ini pagi ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini adalah kata-kata yang berisi tentang nilai-nilai kebajikan, di mana nanti kita sepakati bersama untuk 1 tahun belajar di kelas 5. Mudah gitu ya? Nah, coba sebelumnya kalian mau tahu salah satu atau kalian boleh menyebutkan contoh keyakinan kelas atau kata-kata yang nanti akan kita sepakati. Ada yang mau coba? Siapa? Oke, bagus. Siapa bagus? Apa bagus? Tidak boleh bertengkar. Itu salah satu contoh. Nanti kalian bisa ngambil contoh-contoh orang lain. Ada lagi yang mau menyatakan pendapat? Oke, siapa? Bersama teman harus saling menghormati. Oke, itu juga boleh ya nanti salah satunya seperti itu. Ada yang lain? Siapa? Oh, Akila. Oke, Akila. Tidak boleh telat berangkat ke sekolah. Ya, itu bagus sekali ya, tidak boleh telat berangkat ke sekolah. Ada lagi yang mau mencoba? Oke, Silvi, ya, silakan. Tidak boleh membuli dengan pijat. Oke, tidak boleh mengejek teman atau dalam bahasa sekarang itu namanya tidak boleh membuli teman, membuli, ngece-ngece kalau dalam bahasa Jawa tidak boleh. Ya. Nah, oke, itu tadi adalah beberapa contoh yang sudah teman kalian sebutkan. Untuk selanjutnya kalian akan membagi kertas ini ya. Ini nanti kertasnya kita bagi satu-satu, kemudian nanti ditulis nilai kebajikannya. Boleh sama tadi atau boleh yang lain, kalian punya pemikiran yang berbeda boleh. Ya. Nanti ditulis. Setelah itu nanti kita tempel di depan sini. Oke. Sudah kalian bagikan. Nah, baiknya sudah ditulis semua ya. Oke, sekarang kita tempel ke depan sini ya, satu-satu. Mulai dari sana dulu. Maju satu-satu ditempel. Ayo maju semua, tidak apa-apa semua. Ditempel, tidak usah tinggi-tinggi, tidak apa-apa. Hal yang pendek ya pendek saja, tidak apa-apa. Kemudian ayo dari sana rumah. Bebas, nanti tak kelompokkan ya. Kemudian barisannya usul. Barisannya tadi di sana bagus, langsung. Ya, paling. Oke, sudah semua ya. Oke, ini sudah Pak Guru kelompokkan ya dari keyakinan kelas yang sudah kalian tulis di kertas. Nah, sekarang saya minta perwakilan satu anak maju ke depan untuk
Tidak boleh terlambat sekolah. Tidak boleh terlambat sekolah. Tidak boleh berhenti. Menghormati bapak atau ibu guru. Tidak boleh bermusuhan. Mengerjakan ulangan sendiri. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, oke, ya, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah dikelompok-kelompokkan. Ini saya jadikan satu. Ya, mari kita baca sama-sama ya. Yang pertama apa? Oke, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Dari 6 ini kita laksanakan ya keyakinan kelas sampai dengan 1 tahun ke depan. Ya, semoga nanti kelas kita menjadi kelas yang baik. Ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya saya minta anak-anak untuk tanda tangan di bawah sini ya, satu-satu urut dari Fandi sama Mita. Nah, ini adalah kesepakatan kelas untuk kelas 5. Ya, kalian tadi sudah katakan di sini semua, artinya kalian sudah sepakat untuk menjalankan keyakinan kelas ya di kelas 5. Untuk itu harapannya kalian semua bisa menjalankan apa yang sudah disepakati bersama. Dan nanti apabila kalian melanggar dari kesepakatan kelas ini dari 6 ini, nanti kalian akan mendapatkan konsekuensi ya, karena melanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, itu saja dari Pak Yang. Untuk itu saya tutup untuk sesi ini membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Bapak Ibu adalah contoh pembuatan keyakinan kelas di kelas 5 yang satu. Untuk penyampaian materi atau pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saifullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala
sekolah Ibu Mas Roro SPD MPD yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SDN Negeri Tangis 2 yang saya hormati. Saya di sini akan meneruskan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Zamroni tentang budaya positif. Tadi ada 6 poin. Bapak Zamroni menjelaskan poin 1 sampai poin 3, sedangkan saya akan menjelaskan poin 3 sampai dengan 4 sampai dengan 5 sampai dengan 6 ya Bapak. Ini berikutnya sebelum saya menjelaskan apa yang menjadi tugas saya, mari kita berdiri dulu sejenak untuk ice breaking ya. Silakan untuk operatornya, untuk ice breakingnya silakan diputar dulu. Asal ditirukan saja yang ada di depan. Ditirukan saja, ditirukan ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan supaya tidak mengantuk mengikuti acara diseminasi kali ini. Berikutnya silakan Bu Sam untuk menampilkan slide-nya. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi 1 atau lebih dari kebutuhan kita. Maksudnya apabila kita itu sudah menjalankan suatu hal, 1 kegiatan atau 2 kegiatan, itu berarti kita termasuk sudah memenuhi kebutuhan kita. Di antara kebutuhan di sini ada 5, yaitu 1 kebutuhan untuk bertahan hidup atau bisa disebut dengan survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau disebut dengan fun. Yang kelima yaitu kebutuhan penguasaan atau disebut dengan power. Slide berikutnya di sini ada bagian tentang kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang dan diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan, yaitu yang pertama tadi, yaitu yang tengah ini ada bertahan hidup atau survival. Berikutnya lagi, ini akan saya jelaskan satu persatu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini sifatnya universal atau umum, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang usia, gender, ras atau latar belakang. Maksudnya semua kebutuhan itu berlaku untuk semua orang yang ada di dunia ini, tidak terikat usia, kecil, besar, tua, muda, atau gender, wanita maupun pria, kemudian ras, latar belakang, tidak memandang itu semua. Yang pertama tadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu bersifat survival,
ini bisa meliputi kebutuhan ini meliputi yaitu contoh kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, pakaian dan keamanan. Ini masuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup kita membutuhkan makanan, minuman, tempat tinggal, atau bisa disebut kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, papan, sandang, dan pangan. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini bersifat psikologis atau love and belonging. Kebutuhan ini bisa meliputi, ini contoh sebagian saja, kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang, penerimaan, dan hubungan sosial. Jadi di sini sebagai anak didik yang ada di sekolah membutuhkan kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima, diberi kasih sayang oleh bapak ibu guru, diterima oleh teman sebayanya, dan juga ingin berhubungan sosial tentunya secara normal baik kepada teman sekelas maupun di sekolah. Yang ketiga itu kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan ini bisa meliputi kebutuhan akan otonomi, pilihan, dan kontrol atas kehidupan sendiri. Jadi setiap manusia itu juga membutuhkan atau memerlukan kebebasan. Dalam pembelajaran juga seperti itu. Dalam pembelajaran itu kita sebagai guru tidak boleh atau selalu menerapkan otoritarisme. Berarti murid tidak diberi kebebasan, tapi sebaiknya itu murid diberikan kebebasan sesuai dengan bakat, minat, dan belajarnya sesuai dengan kodrat zaman maupun kodrat alam. Jadi dalam suatu ruangan tentu murid-murid itu memiliki keunikan. Artinya apa? Setiap murid itu berbeda-beda bakat dan minat dan kebutuhan belajarnya. Oleh karena itu sebagai guru kita bisa memberikan kebutuhan berupa kebebasan mereka untuk memilih cara belajar yang sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti itu. Yang keempat yaitu kebutuhan kesenangan atau fun. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Jadi seorang siswa itu bisa diberikan kebutuhan kesenangan. Dalam pembelajaran itu tidak harus monoton, sepaneng sehingga murid terasa bosan dan kurang antusias dalam pembelajaran. Oleh karena itu sebagai guru kita bisa memberikan kebutuhan kesenangan itu dalam pembelajaran. Mungkin bisa dengan lingkungan di sekitar kita bisa digunakan untuk pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya yaitu kebutuhan penguasaan atau power, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini bisa meliputi tentang kebutuhan akan rasa berdaya, mampu, dan berpengaruh. Intinya kebutuhan ini biasanya hubungannya dengan pengakuan dan kemampuan. Dari anak itu biasanya ingin diakui atas kemampuannya, dan sebagai guru bisa mengapresiasi atas apa yang ada pada diri anak, diakui oleh kita apa yang menjadi prestasinya. Berikutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Ini menurut pendapat dari Dr. William Glasser terdapat 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Lihat slide berikutnya nanti, tolong Bapak
berpendapat maupun bertanya. Dari posisi kontrol ini, kira-kira ini saya ada di posisi kontrol yang mana? Kira-kira seperti itu. Yang pertama, sebagai penghukum, itu maksudnya guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan konsekuensi langsung atas pelanggaran. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi ini sebagai penghukum akan berkata, contohnya ini ya, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, atau mungkin dengan kata-kata yang lain. Ini guru sebagai penghukum. Biasanya penghukum itu spontanitas, hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Fisik, contoh anak dihukum bisa push up, lari, dan sebagainya. Kemudian berupa verbal, mungkin guru bisa berkata yang keras kepada anak sehingga anak menjadi takut. Nah, itu mungkin kurang pas ya. Berikutnya, pembuat rasa bersalah. Guru membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Guru itu bersuara lembut, tapi suara lembutnya itu membuat anak merasa bersalah. Nah, itu contohnya kata-kata dalam posisi merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tua kamu telah berbuat seperti ini, tahu kamu itu berbuat seperti ini, itu sehingga anak itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman atau friend, guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami. Tujuannya adalah membangun hubungan yang positif dan mendukung. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak sama seperti dengan penghukum maupun rasa bersalah. Namun guru di sini akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif atau pendekatan persuasif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seorang murid dengan cara yang santai, humor, untuk mempengaruhi seorang murid. Pada posisi ini biasanya guru akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, ayo bantulah. Ada kata-kata seperti itu, itu kelihatannya guru dan murid itu seperti teman. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ini dengan kata-kata yang seperti itu, sehingga seperti seolah-olah guru dan murid itu seperti teman. Ini menurut saya juga bagus. Berikutnya, sebagai pemantau, guru memantau perilaku murid ya secara cermat. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya ada pernyataan yang diajukan seorang pemantau atau pertanyaan. Itu contohnya, peraturan apa yang telah kamu lakukan, atau pelanggaran apa yang telah kamu lakukan, sanksinya apa. Nanti, nah ini contoh guru sebagai pemantau. Sebagai manajer, yang terakhir ini, guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dan mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, tapi juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini guru seperti fasilitator, itu membimbing, menuntut murid untuk menemukan jawaban solusi dalam permasalahannya. Kita hanya membantu. Contoh kata-kata dalam sebagai manajer, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Ini
tentang 5 posisi kontrol. Mungkin saya ingin sebelumnya saya berikan dulu untuk makalah saya tentang 5 posisi kontrol. Ini bisa dilihat dari makalah saya tersebut tentang 5 posisi kontrol, bisa dilihat. Mungkin saya juga ingin membantu Bapak atau Ibu guru yang ingin berpendapat tentang 5 posisi kontrol tersebut. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan dulu. Oh ya, monggo. Silakan Pak Teguh kalau ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bapak Syaifullah, tadi panjenengan sudah menjelaskan 5 posisi kontrol ya. Salah satunya ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai penghukum, dan lain-lain. Yang saya ingin tanyakan Bapak, untuk posisi kontrol kira-kira yang tepat yang kita gunakan, yang saat ini kami sebagai guru itu yang seperti apa menurut Bapak? Karena kadang saya pribadi dalam menggunakan posisi kontrol itu mungkin ada yang kurang tepat seperti itu. Jadi menurut Bapak Syaifullah, kira-kira posisi kontrolnya seperti apa yang paling tepat kita gunakan di kelas seperti itu? Terima kasih. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Teguh. Ini bertanya di antara 5 posisi kontrol itu manakah yang kira-kira paling tepat, paling pas digunakan dalam pembelajaran mendidik anak. Menurut saya yang paling tepat posisi kontrol itu, yang paling tepat adalah yang pertama adalah kita sebagai posisi manajer. Kenapa? Dengan posisi manajer kita tidak sebagai guru itu tidak ingin menghukum murid. Kalau menghukum murid kan nanti bisa berdampak panjang pada anak tersebut. Kadang-kadang anak tersebut merasa takut. Dia menjalankan kedisiplinan tapi berdasarkan karena takut akan hukuman, bukan berdasarkan dalam diri sendiri. Berarti faktornya faktor ekstrinsik tapi bukan faktor intrinsik. Jadi menurut saya posisi yang paling tepat adalah kita sebagai manajer, karena dengan posisi sebagai manajer itu guru akan membimbing murid untuk mengatasi masalahnya sendiri dengan cara kita membimbing mencari solusi, bahwa kemudian anak itu akan mencari solusinya sendiri dengan kesepakatan dengan kita seperti itu, sehingga seolah-olah tidak ada hukuman. Sebetulnya itu seperti hukuman, tapi bagi murid itu tidak seperti hukuman, hanya sanksi konsekuensi dari apa yang telah dilakukan oleh anak pelanggaran. Jadi kata-kata kita seperti ini, apa yang kamu yakini, kira-kira apa yang kamu yakini itu pas atau tidak, nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Teguh. Mungkin ada pendapat lain atau yang ingin berpendapat dari 5 posisi itu. Saya ingin dari Bapak Ibu Guru ikut berpendapat bagaimana dulu dan sekarang. Ini kan saya jelaskan. Dulu mungkin sering menggunakan kontrol apa dan sekarang mungkin memilih kontrol yang bagaimana. Monggo, silakan bisa berdiri di sini. Silakan maju. Ayo. Nah, gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa pernyataan atau pendapat saya terkait dengan designasi yang sudah disampaikan Pak Sef. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena memberikan ilmu yang sangat luar biasa dan begitu banyak ya. Nah, terkait posisi kontrol sendiri, sebelumnya saya itu sering sekali menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau ataupun sebagai teman.
Nah, menurut saya kelima posisi kontrol ini juga memiliki kelebihannya masing-masing. Namun, setelah mengikuti diseminasi yang telah disampaikan Pak Sep, saya sudah telah menyadari bahwa posisi yang paling tepat yang digunakan guru adalah sebagai manajer. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Sep tadi, ketika kita menjadi guru sebagai memposisikan diri sebagai manajer, kita berperan untuk membimbing murid dalam mengatasi berbagai masalah dan menyelesaikannya secara bersama. Jadi kedua belah pihak itu memiliki andil yang sama. Dan selain itu kita juga memiliki peran yang cukup besar dalam membuat sebuah hasil dari diskusi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri aplaus kepada Bu Syamsuddin atas pendapatnya. Berikutnya langsung slide berikutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tapi sudah saya sampaikan oleh Bapak Zahroni di awal tadi tentang restitusi. Intinya restitusi itu suatu proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Maksudnya apabila terjadi permasalahan pada anak, kita selesaikan dengan model langkah-langkah segitiga restitusi. Segitiga restitusi langkah-langkahnya seperti apa? Di sini dengan segitiga restitusi itu kita akan menyelesaikan permasalahan pada anak itu tanpa dengan hukuman atau kekerasan. Karena model-model seperti itu zaman saat ini itu tidak berlaku, tapi kita menggunakan soft problem solving. Berikutnya, slide berikutnya, pendekatan restitusi sebenarnya itu juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Berarti untuk menebus kesalahan itu bukan dari kita, tapi dari murid. Berarti ada komunikasi dua arah. Tapi kalau hukuman itu kan komunikasi satu arah, hanya dari kita, kamu harus seperti ini. Tapi kalau restitusi tidak, kita ada kesepakatan. Berikutnya, proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Restitusi ini memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Slide berikutnya. Nah, ini langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan atau penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Gimana? Berikutnya yaitu menstabilkan identitas. Di sini untuk menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Adapun contoh kalimat yang bisa digunakan dalam menstabilkan identitas ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kan kalimat-kalimat yang soft, tidak hard bagi murid, tidak keras. Berikutnya lagi yaitu validasi tindakan yang salah. Nanti gini aja, seperti apa prosesnya seperti ini bisa langsung contoh dilihat dalam video. Silakan video saya contoh bagaimana penggunaan segitiga
restitusi. Ya, silakan diputarkan operator. Nizam, kemarin kamu Ditutup dulu untuk slide-nya. Belum nampaknya. Mungkin ditutup dulu, slide-nya ditutup dulu, baru buka filenya. Dibuka filenya, nah itu yang itu. Nizam, kemarin kamu bertengkar ya? Ya, Nah, kenapa kamu bertengkar? soalnya tadi saat mengerjakan ulangan teman saya nunggu saya marahin, mungkin saya pulang. Nah, untung kamu cuma sekedar membuang bukunya saja, tidak sampai memukulnya kan? Ya, Pak. Oh gitu, ya udah ada apa-apa. Dulu kamu juga pernah seperti itu, juga pernah bertengkar dengan temannya. Kemudian, apakah bertengkar itu sesuai dengan keyakinan kelas? Ya, Ya, terus keyakinan kelas apa yang kamu percayai? sesama teman kita harus saling menghormati dan menghargai. Oke, sama teman harus saling menghormati dan menghargai, tidak boleh bertengkar. Ya, terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan minta maaf teman saya karena telah membuang bukunya. Saya akan lebih sabar. Oh ya, terima kasih. Kamu sudah tahu bahwa kamu apabila ada permasalahan, ada teman kamu yang mencontek, kamu harus dilaporkan kepada. Nah, seperti itu. Tidak harus bertengkar. Ya, terima kasih. Bagus. Nah itu contoh salah satu. Yang satu lagi bisa dilihatkan. Yang satu lagi. Nah contoh yang ini. Ini contoh murid terlambat sekolah. Halo, Amin. Kenapa terlambat? Karena bangunnya kesiangan. Oh, bangunnya kesiangan. Loh, kok bisa bangun kesiangan gimana? Karena tadi malam saya tidur terlalu malam. Oh gitu. Untung kamu tidak sering terlambat, hanya kali ini saja. Tidak apa-apa. Pak Guru dulu juga pernah terlambat sekolah seperti kamu. Tidak apa-apa. Terus apakah terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Tidak. Oh, terus keyakinan kelas apa yang kamu percayai? Tidak boleh terlambat masuk ke sekolah. Oh gitu. Terus apa lagi? Saya harus berangkat sekolah sebelum jam 7. Oke, kamu terlambat sekolah kan pasti ada alasannya. Oke, nggak apa-apa. Terus keyakinan kelas apa yang kamu percaya lagi? Saya harus berangkat dan saya harus datang ke sekolah sebelum jam 7. Oh gitu ya, sudah. Itu kedepannya apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat sekolah lagi? Bangun lebih pagi untuk datang ke sekolah dan tidak akan tidur terlalu malam. Oh gitu ya, bagus. Silakan boleh masuk kelas. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Guru, bagaimana penerapan segitiga restitusi. Maksudnya, kalau bukakan lagi untuk slide-nya, segitiga restitusi, langkah-langkahnya. Nah ini, dari 3 langkah ini, apa yang ada dalam video tadi, yang pertama itu menstabilkan identitas. Maksudnya, kita itu dulu bertanya dulu tentang apa yang menjadi permasalahan anak. Itu bertanya dengan santai, tidak keras, seolah-olah posisi kontrol kita itu sebagai teman, bukan sebagai pengukur. Pada saat kita menggunakan tahap pertama menstabilkan identitas, seolah-olah kita itu sebagai posisi kita sebagai teman. Jadi dengan ditanya dulu apa yang menjadi permasalahannya, apabila dia melakukan kesalahan itu, kita juga contohkan, kita sebagai guru dulu juga pernah seperti itu. Tapi sebagai anak kita berikan pemahaman
Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Tindakan yang salah itu dari anak, apakah tindakan seperti itu betul atau tidak, dicocokkan dengan apa yang menjadi keyakinan kelas. Setelah itu anak ditanya lagi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu pada menanyakan keyakinan. Jadi di sini solusinya juga dari anak sendiri dengan menggunakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Begitu Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Tentunya dari presentasi saya ini masih banyak kekurangan, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini masih banyak kekurangannya. Saya beserta Pak Zamroni dalam presentasi ini saya ulangi, apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian atau dalam hal apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau kabarnya baik berarti kalian juga sehat. Apakah ada yang tidak masuk kelas atau ada yang tidak berangkat? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa toh? Berarti ini keyakinan kelas itu adalah kita membuat suatu kesepakatan dari nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik itu kalian tuliskan atau kalian nanti boleh berpendapat. Siapa yang ingin berpendapat nanti tentang keyakinan apa saja atau nilai-nilai kebajikan apa saja yang ingin diungkapkan nanti di sini, nanti ditulis di sini ya. Nah, sekarang keyakinan kelas 3 akan kita gunakan dalam 1 tahun ini. Ayo kita mulai. Keyakinan kelas apa saja yang akan kita buat? Silahkan boleh berpendapat. Siapa dulu ini? Hadir. Silakan. Apa? Tidak boleh terlambat sekolah. Nah, tidak boleh terlambat masuk sekolah. Meli, silakan. Ya ini. Melaksanakan tugas piket. Melaksanakan tugas piket. Ya, bagus. Apa lagi? Siapa lagi? Ayo, siapa? Ayo. Siapa? Ayo, ngaco. Tunjuk jari. Saka. Ya, silakan. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Sesama teman tidak boleh bertengkar. Yuk, siapa lagi? Atin, ya. Tidak boleh berbicara kotor. Tidak boleh berbicara kotor. Nah, bagus. Siapa lagi? Ayo. Siapa? Bapak, silakan. Ya. Tidak boleh mengobrol saat jam pelajaran. Nah, ini saat mengobrol jam pelajaran juga dilarang. Bagus. Apalagi? Mungkin siap? Silakan. Sesama teman kita harus saling menghargai dan menghormati. Ya, bagus. Ini sikap toleransi ini. Siapa lagi? Basit, silakan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Dari pendapat atau gagasan kalian tadi, mohon dituliskan di kertas, ya. Tolong nanti ditulis di kertas. Setelah ditulis, ditempelkan di depan sini. Paham ya? Oke, ini saya bagikan dulu.
Ya, oke. Bagi yang sudah selesai menulis yang menjadi keyakinannya, silahkan maju ke depan. Yuk, ditempel di sini. Mulai dari barisan paling sana dulu. Yuk. Yang sudah saja, yang sudah. Yang belum nanti nyusul nggak apa-apa. Terus barisan sini. Nah, oke. Nah, urut saja. Urut sini. Nah, gitu. Nah, itu saja. Ini diurutkan saja nggak apa-apa. Yang penting ditempel di sini. Yuk, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Silakan. Yuk, lanjut lagi langsung lanjut berikutnya. Ayo, Paris. Ya, silakan. Oke, saya tulis dulu ya di sini keyakinan kelas 3 SD Negeri Tangkis 2. Nah, ini setelah kalian menuliskan tadi di kertas, akan saya bacakan satu-satu dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Nah, ini saya boleh. Ini yang pertama, tidak boleh terlambat datang sekolah. Oke ya. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Bagus. Yang kedua, ini tidak boleh membuang sampah ke sembarangan tempat. Nah, ini tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Bagus. Yang ketiga, ini tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Yang keempat, apa ini? Sesama teman harus saling menghormati dan menghargai. Sesama teman harus saling menghormati dan menghargai. Kelima, apa ini? Tidak boleh berbicara kotor. Nah, ini tidak boleh berbicara kotor. 6. Tidak boleh menghina teman. Tidak boleh menghina teman. 7. Apa ini? Tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh bermusuhan. Yang ke-8, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Ini ada 8 kesepakatan yang sudah kita buat. Semoga kesepakatan yang sudah kita buat ini harus kita taati dan kita patuhi. Jangan sampai kita melanggar peraturan ini. Ini kan kesepakatan yang sudah kita buat kita sendiri, ya harus kita laksanakan dan kita taati. Jangan sampai melanggar. Tolong sebelum saya mengakhiri, salah satu dari kalian untuk membacakan kesepakatan ini.
Nah ini tolong dibacakan. Siapa ini? Nizam. Oke, ayo ganti. Silakan dibacakan. Keyakinan kelas 1. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. 2. Tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. 3. Tidak boleh bertengkar. 4. Sesama teman harus saling menghormati dan menghargai. 5. Tidak boleh berbicara kotor. 6. Tidak boleh menghina teman. 7. Tidak boleh bermusuhan. 8. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Apa yang sudah kalian buat, tolong jangan lupa ini ditandatangani sebagai bahwa kalian sudah sepakat. Ya, ini ditandatangani. Ya, tolong maju, silakan untuk tanda tangan dulu. Mulai dari sini, yuk tanda tangan. Ya, ini kesepakatan kelas yang sudah saya tulis dari pendapat kalian semua, dan ini juga sudah kalian tanda tangani. Berarti kalian sudah sepakat untuk menjadi keyakinan kelas. Supaya apa keyakinan ini dibuat? Supaya dalam pembelajaran atau di dalam kelas itu tercipta budaya disiplin yang positif. Dengan cara apa? Ya kalian harus mematuhi dan melaksanakan keyakinan kelas ini, sehingga nanti di kelas 3 akan tercipta budaya disiplin yang positif. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai fasilitator, Pak Guru, dalam membimbing kalian untuk membuat keyakinan kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nizam, kemarin kamu bertengkar ya? Ya Pak. Nah, kenapa kok bertengkar? Soalnya tadi saat mengerjakan ulangan teman saya nyontek, saya marahi, kemudian saya buang. Nah, untung kamu cuma sekedar membuang bukunya saja, tidak sampai memukulnya kan? Ya Pak. Oh gitu, ya udah enggak apa-apa. Dulu Pak Guru juga pernah seperti itu. Juga pernah bertengkar dengan temannya. Kemudian, apakah bertengkar itu sesuai dengan keyakinan kelas? Ya. Ya, terus keyakinan kelas apa yang kamu percayai? Sesama teman kita harus saling menghormati dan menghargai. Oke, sama teman harus saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh bertengkar. Ya, terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan minta maaf ke teman saya karena telah membuang bukunya. Saya akan lebih sabar. Oh ya, terima kasih. Kamu sudah tahu bahwa kamu apabila ada permasalahan atau ada teman kamu yang mencontek, kamu harus dilaporkan kepada Pak Guru. Nah, seperti itu. Tidak harus bertengkar. Ya, terima kasih. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niyam, kelas 3 SD Negeri Tangkis 2, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah membantu memecahkan masalah saya dengan baik. Karena saya telah bertengkar dengan teman saya dan sekarang saya akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.